sini saya akan menjelaskan tentang jenis pendanaan jangka pendek. Satu, kredit bank, yaitu pinjaman dari bank yang biasanya digunakan untuk kebutuhan modal kerja. Dua, kredit rekening current atau overdraft, di mana perusahaan bisa menarik dana melebihi saldo yang tersedia di rekening. Tiga, trade kredit, yaitu pembelian barang atau jasa dengan pembayaran yang ditunda dalam jangka waktu tertentu. 4. Commercial paper atau surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan besar sebagai alat pengelolaan dana jangka pendek. 5. Leasing jangka pendek, yaitu menyewakan aset seperti kendaraan atau peralatan produksi dalam waktu singkat untuk menghindari biaya besar pembeli. Selanjutnya, mengapa pendanaan jangka pendek penting? Pendanaan jangka pendek adalah suatu bentuk pembiayaan yang digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dana yang bersifat sementara, yaitu yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Biasanya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan pengeluaran rutin lainnya. Sebuah perusahaan retail kecil di Jakarta yang setiap tahunnya menghadapi lonjakan permintaan menjelang Lebaran, persediaan harus diisi ulang, gaji karyawan musiman perlu dibayar, dan arus kas tiba-tiba terasa seperti tali yang semakin mengetat. Disinilah pendanaan jangka pendek menjadi penyelamat sebuah strategi keuangan. Karakteristik dan kebutuhan pendanaan jangka pendek: membayar gaji barista setiap 2 minggu dan menutup tagihan listrik setiap bulan. Di sisi lain, membayar dari pelanggan, terutama melalui aplikasi digital, sering tertunda beberapa hari. Situasi ini mencerminkan inti dari pendanaan jangka pendek: kebutuhan untuk menjalani kesenjangan antara pengeluaran segera dan penerimaan yang tertunda. Pendanaan jangka pendek adalah solusi keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasional dalam siklus waktu kurang dari 1 tahun. Berbeda secara fundamental dari pendanaan jangka panjang yang biasanya digunakan untuk investasi besar seperti membeli gedung atau mesin baru. Apa yang membedakan pendanaan jangka pendek dari jangka panjang? Yang pertama, sifat yang pertama dan berulang. Menurut Brigham dan Earhart dalam Financial Management Teori dan Praktis 2021 halaman 512, pendanaan jangka pendek berfokus pada pengelolaan modal kerja untuk memastikan likuiditas tanpa pengorbanan profitabilitas jangka panjang. Artinya pendanaan ini harus cepat, fleksibel, dan seringkali memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan pinjaman jangka panjang. Kedua, pendanaan jangka pendek erat kaitannya dengan siklus operasional bisnis. Periode waktu yang diperlukan untuk mengubah persediaan jadi uang tunai. Misalnya, sebuah perusahaan retail mungkin memiliki siklus operasional 30 hari, sementara perusahaan manufaktur bisa mencapai 90 hari. Memahami siklus ini adalah kunci untuk menentukan kapan dan berapa banyak dana yang dibutuhkan. Karakteristik pendanaan jangka pendek. Pendanaan ini memiliki beberapa karakteristik penting. Yang pertama, jatuh timponannya kurang dari 1 tahun. Yang kedua, dana yang diperoleh biasanya digunakan untuk aktivitas rutin, bukan untuk investasi jangka panjang. Sehingga proses pencairannya relatif cepat dan syaratannya tidak terlalu kompleks. Namun, dana ini bisa memulai bunga yang cukup tinggi tergantung sumbernya. Selanjutnya, pengelolaan risiko suku bunga dan fluktuasi mata uang. Di tengah kenaikan suku bunga global seperti jadi setelah kebijakan tetap Federal Reserve pada 2004, bisnis harus melindungi diri dari biaya pendanaan yang melonjak. Salah satu caranya adalah dengan memilih pinjaman berbunga tetap untuk kebutuhan jangka pendek untuk perusahaan yang beroperasi lintas negara. Hedging terhadap fluktuasi mata uang dan krusial. Misalnya, sebuah eksportir kopi di Lampung dapat menggunakan kontrak forward untuk mengunci nilai tukar dolar AS. Menurut IMF,
Working Paper atau 2023 tersedia di UMKM yang menerapkan strategi hedging meningkatkan stabilitas keuangan mereka hingga 30% selama periode kolektivitas mata uang. Selanjutnya, perbandingan dengan pendanaan jangka panjang. Jika kita bandingkan dengan pendanaan jangka panjang, maka pendanaan jangka pendek lebih fokus pada kebutuhan kas jangka waktu dekat seperti operasional harian. Sementara itu, pendanaan jangka panjang digunakan untuk keperluan investasi besar seperti pembelian aset atau ekspansi usaha dan memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Tujuan pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek memiliki beberapa tujuan utama, yaitu untuk menjaga kelancaran kegiatan operasional perusahaan, memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup kas untuk membayar kewajiban jangka pendek, serta menghindari gangguan produksi akibat kekurangan dana. Pendanaan ini juga membantu perusahaan untuk tetap liquid dan fleksibel dalam pengelolaan arus kasnya. Strategi pengelolaan pendanaan jangka pendek. Truk perlu diisi bahan bakar, termasuk menuntut pembayaran di muka, dan pelanggan baru akan membayar dalam 45 hari. Di tengah tekanan ini, manajer keuangan perusahaan itu Budi tidak hanya membutuhkan dana, tapi juga strategi cerdas untuk memastikan setiap rupiah digunakan secara efisien. Pengelolaan pendanaan jangka pendek bukan sekedar soal pendanaan pinjaman. Ini tentang perancangan rencana yang menjaga likuiditas, meminimalkan biaya, dan mengantisipasi risiko. Di era ketidakpastian ekonomi 2025, strategi ini menjadi seperti kompas bagi bisnis yang ingin tetap bertahan dan berkembang. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pendanaan jangka pendek antara lain prosesnya cepat, mudah didapat, dan fleksibel dalam penggunaannya. Namun kekurangannya adalah risiko bunga yang tinggi, kemungkinan tidak mampu membayar tepat waktu, dan ketergantungannya yang digunakan stabilitas keuangan perusahaan jika digunakan terus-menerus. Selanjutnya, inovasi dan masa depan. Pendanaan jangka pendek memberikan dana dalam hitungan jam dengan syarat transparan melalui teknologi blockchain. Kisah ini bukan fiksi, melainkan cerminan bagaimana inovasi mengubah wajah pendanaan jangka pendek di tahun 2025 di tengah era digital yang berkembang pesat. Pendanaan jangka pendek tidak lagi hanya tentang pinjaman tradisional, tetapi tentang solusi cerdas yang memanfaatkan teknologi keberlanjutan dan prediksi tren masa depan. Ini seperti sebuah kapal yang kini dilengkapi radar modern untuk menavigasi lautan ekonomi yang penuh badai. Tantangan dan resiko dalam pendanaan jangka pendek. Bayangkan sebuah pabrik tekstil kecil di Solo yang mengandalkan pinjaman jangka pendek untuk membeli bahan baku menjelang musim ekspor. Tiba-tiba suku bunga melonjak dan pembayaran dari klien Eropa tertunda karena gangguan logistik global. Situasi ini menggambarkan sisi gelap pendanaan jangka pendek ketika likuiditas yang diharapkan jadi penyelamat justru membawa bisnis ke jurang resiko. Di tengah lanskap ekonomi 2025 yang menunjukkan penuh bergejolak ditandai dengan inflasi yang berfluktuasi dan ketidakpastian geopolitik, memahami tentang dan resiko pendanaan jangka pendek jadi lebih penting dari sebelumnya. Ini bukan hanya soal pendanaan dana, tetapi juga tentang menavigasi jebakan yang bisa mengguncang stabilitas bisnis, seperti seorang pelaut yang harus menghindari karang di tengah badai. Studi kasus musiman di Asia Tenggara. Ambil contoh Shopee Indonesia yang menghadapi lonjakan permintaan selama kampanye 11/11. Untuk mengelola kebutuhan pendanaan jangka pendek, mereka menggabungkan forecasting arus kas berbasis AI, pinjaman berbasis vintage untuk membayar pemasok, dan strategi hedging untuk transaksi lintas batas. Hasil
mereka mampu meningkatkan stok barang 40% tanpa mengganggu likuiditas operasional. Laporan tahunan Seal Group 2023 tersedia studi kasus ini menunjukkan bagaimana kombinasi teknologi dan strategi keuangan dapat mengubah tentang musiman menjadi peluang. Pengelolaan pendanaan jangka pendek adalah seni penyeimbangan kecepatan biaya dan stabilitas dengan alat seperti forecasting, pelindung terhadap risiko dan pendekatan layanan bisnis dapat bergerak seperti penari yang lincah. Selain lengkap, mereka dengan irama pasar yang selalu berubah. Selanjutnya, apa itu perdana jangka pendek? Perdana jangka pendek adalah peluncuran terbatas dari suatu produk, program, atau kebijakan, biasanya dalam durasi waktu yang singkat, bukan versi final, tapi versi tester untuk melihat apakah ide kita bisa diterima. Biasa jadi kita uji coba aplikasi ke 500 user pertama atau coba program bantuan pemerintahan di 3 desa aja dulu. Intinya ini fase eksplorasi dengan risiko rendah. Peluncuran pertama yang berskala terbatas dan berdurasi singkat bisa berupa produk, layanan, program, atau kebijakan bertujuan untuk mengamati, mengukur, dan memperbaiki. Selanjutnya, tantangan dan tips kesuksesan. Kurang pemahaman publik atau penggunaan awal mungkin tidak memahami bahwa proyek ini masih tetap percobaan sehingga ekspektasi mereka terlalu tinggi. 2. Data terbatas atau skala kecil, berarti data yang dikumpulkan bisa tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di populasi luas. Keterbatasan waktu dan sumber daya, tim harus merespon cepat tanpa selalu memiliki waktu untuk perbaikan menyeluruh. Transportasi komunikasi atau jelaskan kepada pengguna bahwa ini adalah peluncuran terbatas dengan tujuan pengujian dan pembelajaran. Susun indikator keberhasilan sejak awal atau tetapkan metrik kuantitatif dan kualitatif. Fokus pada penggunaan atau dengarkan feedback mereka secara aktif dan libatkan mereka dalam pengembangan. Siapkan rencana kontingensi atau antisipasi kemungkinan untuk kegagalan atau kebutuhan perubahan mendadak. Strategi perdana jangka pendek mengurangi risiko kegagalan besar karena hanya dilakukan dalam lingkup terbatas. Organisasi bisa menghindari kerugian besar jika ide yang diuji ternyata tidak berjalan sesuai harapan. Mengumpulkan umpan balik yang kaya dan relevan. Interaksi langsung dengan pengguna awal memberi wawasan mendalam tentang kebutuhan, harapan, dan masalah yang mungkin tidak mendeteksi saat pengembangan. Mendorong pembelajaran cepat, rapid learning. Dengan data dan reaksi diperoleh dalam waktu singkat, tim dapat beradaptasi dengan cepat dan membuat keputusan berbasis bukti. Menghemat sumber daya organisasi, alih-alih dengan berinvestasi besar. Pendekatan ini menggunakan dana dan waktu secara efisien sambil menuju kelayakan inisiatif. Membangun relasi awal dengan komunitas pengguna. Melalui peluncuran terbatas, organisasi dapat membentuk komunitas pengguna awal yang loyal dan bersedia terdapat aktif dan pengembangan. Penguatan posisi saat scale up. Data dan pengalaman dari perdana jangka pendek memperkuat strategi pemasaran, operasional, dan teknis saat peluncuran skala penuh. Contoh aplikasi di dunia nyata. Yang pertama, startup teknologi. Sebuah startup aplikasi pembayaran digital peluncuran versi beta di kota Surabaya. Target 1.000 pengguna aktif dengan fokus pada pelaku UMKM. Setelah 3 bulan, mereka berhasil menemukan bug, mengoptimalkan UI atau UX, dan mendapatkan masukan soal fitur loyalty program. Kedua, perusahaan makanan ringan mencoba desain baru kemasan ramah lingkungan hanya di 10 gerai Indomaret di Jakarta Selatan. Tujuannya mengukur daya tarik visual dan efek terdapat penjualan. Hasilnya, kemasan baru disukai konsumen mudah dan membantu branding lebih kuat. 3. Pemerintah.
sebuah menerapkan e-voting di pilkada nasional. Pemerintah mengujinya di 3 kabupaten terpencil. Fokus keamanan sistem, aksesibilitas warga, dan kecepatan proses. Berdasarkan hasil positif dan kritik teknis, sistem digunakan sebelum eksposisi nasional. 4. Edukasi. Kurikulum Merdeka Belajar diuji coba di halaman 140 sekolah penggerak. Setiap sekolah menyampaikan laporan periodik dan praktik baik. Evaluasi ini menjadi dasar evaluasi kurikulum nasional. Kesimpulan, bayangkan seorang pemilik toko kecil di Medan duduk di meja kerjanya setelah sehari bekerja, mencoba memahami bagaimana menjaga bisnis tetap berjalan di tengah naiknya harga bahan baku dan permintaan musim menentu. Pendanaan jangka pendek seperti yang telah kita jelajahi dalam blog ini bukan hanya konsep keuangan, ia adalah jebakan yang membawa bisnis seperti miliknya melewati badai likuiditas menuju peluang baru. Tahun 2005, ketika ekonomi global masih memiliki ketidakpastian, kemampuan untuk mengelola dana dengan cerdas menjadi seperti kompas bagi seorang pelaut menunjang arah kabut. Bab ini menguraikan esensi pendanaan jangka pendek dari sumber yang beragam, strategi pengolahannya hingga inovasi yang membentuk masa depannya. Sekarang saatnya menunjukkan wawasan ini menjadi langkah nyata yang dapat dilakukan siapa saja, dari pengusaha pemula hingga manajemen keuangan pengalaman.